Berpura-pura memberi bantuan dari pemerintah, seorang pria menggasak perhiasan dan uang tunai wanita lansia di Boyolali, Jawa Tengah. Kamera pengawas merekam pelaku penipuan memperdaya lansia di rumah korban di Kecamatan Cipogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Berdalih memberikan bantuan pemerintah, pelaku meminta korban melepaskan perhiasan berupa cincin saat akan difoto dan menaruhnya di meja agar terlihat tidak mampu. Pelaku juga meminta korban difoto sambil memegang buku rekening dan uangnya sendiri, seolah-olah korban telah menerima bantuan. Saat korban membuatkan minuman, pelaku langsung membawa kabur perhiasan cincin dan uang korban. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan 2 cincin emas, masing-masing 4 gram dan 5 gram, serta uang tunai Rp700.000 hilang dengan total kerugian puluhan juta. Mengaku sebagai utusan dari Desa Gedangan. Adapun keperluannya disampaikan bahwa dia akan memberikan bantuan kepada Mbah Welas Karto tersebut. Namun sebelum pelaku memberikan bantuan, dia meminta Mbah Welas Karto ini untuk melepas cincin yang dipakainya dan menaruhnya di meja agar tidak kelihatan seperti orang kaya. Polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Kasus ini menjadi pelajaran agar masyarakat lebih waspada dan tidak mudah percaya kepada orang tak dikenal yang mengaku membawa bantuan pemerintah. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Pemirsa, bantuan Smart TV dari Presiden Prabowo bukannya digunakan untuk proses belajar mengajar, malah digunakan untuk hal lain. Kejadian ini terjadi di sebuah sekolah di Pandeglang, Banten, di mana Smart TV yang diperoleh malah dipakai untuk karaoke oleh guru dan kepala sekolah. Rekaman guru dan kepala sekolah SD Negeri 2 Ciodeng Kabupaten Pandeglang ini tengah viral. Keduanya terekam karaoke bersama sambil sesekali berpelukan mesra dan terus bernyanyi menggunakan Smart TV. Smart TV ini merupakan bantuan dari Presiden Prabowo yang semestinya digunakan untuk fasilitas belajar mengajar. Rekaman ini pun mendapat kecaman dari warganet. Viralnya video juga ditanggapi anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang menilai kejadian ini patut dipertanyakan, mengingat perangkat seharusnya mendukung proses belajar mengajar bukan untuk kegiatan lainnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo menargetkan pada tahun 2025 sebanyak 330.000 sekolah akan mendapatkan Smart TV. Smart TV ini digunakan untuk mendukung pembelajaran. Pada tanggal 10 November ditargetkan sudah ada 100.000 sekolah akan menerima manfaatnya. Namun saat ini baru 10.000 sekolah yang sudah menerimanya. Namun pada tahun 2026 ditargetkan satu sekolah akan mendapat 3 Smart TV. Meski idealnya satu kelas memiliki 1 layar Smart TV. Penggunaan Smart TV ini diharapkan mendukung pembelajaran terutama untuk daerah-daerah terpencil yang kekurangan guru. Karena Smart TV dilengkapi kamera sehingga bisa memantau kelas yang kekurangan guru atau kesulitan. Sehingga diharapkan proses pembelajaran bisa interaktif dan inklusif. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Sindo Malam, pemirsa, akses jalan rusak dan medan terjal. Seorang ibu baru melahirkan bayi kembar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus ditandu belasan kilometer menuju fasilitas kesehatan. Perjalanan panjang ditempuh warga selama 4 jam, mengakibatkan salah satu bayi kembar meninggal dunia. Seorang ibu warga desa Pau-Pau, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang baru melahirkan bayi kembar harus ditandu menuju rumah sakit. Dengan peralatan seadanya seperti kain sarung dan batang kayu, mereka harus menempuh medan berat selama 4 jam. Peristiwa berawal saat Ella, warga dusun Pusu, melahirkan di fasilitas kesehatan desa, namun setelah melahirkan secara normal, ternyata baru diketahui Ella mengandung anak kembar dan satu bayi lagi masih di dalam kandungan Ella. Dengan sigap, warga langsung menandu Ella keluar desa untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Namun akibat perjalanan panjang selama 4 jam, serta medan yang terjal, salah satu dari bayi kembar tersebut meninggal dunia di rumah sakit.
Buruknya kondisi jalan dan adanya longsor sepanjang 300 meter menjadi hambatan utama. Jalur tersebut hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda 2. Kami harus menandu pasien dari Dusun Pusuk yang berjarak sekitar 13 km yang ditempuh selama sekitar 3 sampai 4 jam. Kronologi pasien hari ini yang kami tandu bersama dengan warga yang bergantian karena tidak bisa dilalui roda 4. Pasien sudah melahirkan bayi pertama karena pasien harus melahirkan bayi kembar, namun bayi pertama sudah dilahirkan pada subuh-subuh tadi, namun bayi yang kedua belum bisa dilahirkan dan pasien harus ditangani oleh pihak kesehatan secepatnya. Kondisi jalan rusak dan medan terjal membuat warga desa kesulitan setiap kali ada warga yang sakit atau akan melahirkan, sehingga warga harus ditandu menuju rumah sakit atau fasilitas kesehatan di luar desa. Warga berharap pemerintah turun tangan untuk memperbaiki akses jalan sejauh 18 km menuju fasilitas kesehatan terdekat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Zuhair Zainal, iNews melaporkan. Maraknya kasus keracunan yang dialami para siswa di sejumlah daerah akibat mengonsumsi makan bergizi gratis atau MBG membuat Pemda di sejumlah daerah mulai melakukan pengawasan ketat mulai dari proses penyajian hingga distribusi MBG ke sekolah-sekolah. Hal ini demi menjamin zero accident kasus keracunan siswa. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara mengaku sudah mengerahkan sejumlah petugasnya untuk melakukan pengawasan program makan bergizi gratis. Pengawasan ini dilakukan mulai dari proses memasak, penyajian, hingga distribusi MBG ke sekolah-sekolah. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi kasus keracunan massal yang dialami para siswa seperti yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. Kami tadi sudah mengunjungi ke dapur untuk melihat persiapan di sana sekaligus bertanya atau diskusi dengan ketua yayasan juga dengan Badan Gizi Nasional termasuk kepala dapur dan pegawai yang ada di situ. Ya, kita lihat memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk melayani kurang lebih 3.000 siswa, menyiapkan makan setiap hari. Hingga kini program MBG di Mandailing Natal sudah berjalan hampir 2 bulan dan berjalan lancar. Belum ada kasus keracunan yang ditemukan dalam program MBG di Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews.